Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima Selamat kasih sore. ya udah Selamat join. sore. Nah, ini kita Jum Sepakat Doa itu tiap 2 minggu sekali dan ini pertama kali setelah Natal. Nah, kita akan mulai Jum Sepakat Doa ini di mana untuk yang membawakan praise and worship itu Pak Yakob dari KCU Kediri. Kemudian untuk yang memberikan kesaksian supaya kita dikuatkan iman kita dari Pak Yosia, KKB Solo. Kemudian yang membawakan firman Tuhan Ibu cantik kita, Ibu Giokni, alumni BCA. Dan terakhir yang membawakan, doa syafaat untuk kita semua ikut juga berdoa, adalah dari Ibu Linda Yuliatanti dari BCA Soekarno-Hatta. Saya persilakan Pak Yakob untuk memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tika. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita bisa bersekutu bersama di dalam acara Sepakat Doa pada hari ini. Tuhan memberkati. Sebelum kita mulaikan acara ini, saya ajak kita nyanyikan sebuah lagu dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita sembah. Haleluya. Yesus, Engkau kekuatanku Tuhan, ku puji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau kekuatan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, pujian ini menjadi pengakuan kami bahwa di dalam tangan-Mu Tuhan kami tidak akan goyah. Bahkan kami ucap syukur karena Engkau senantiasa menolong kami, menjadi juru selamat kami dalam kehidupan kami, hari demi hari yang kami lalui, bahkan sampai saat ini kami boleh menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kalau pada sore hari ini kami sepakat doa dari karyawan BCA maupun alumnus BCA, Tuhan, kami rindu bersekutu bersama untuk memuliakan nama Engkau. Tuhan, pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga lewat acara ini kami saling dikuatkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah pujian kami, kiranya Tuhan jadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami akan naikkan pujian dengan ucapan syukur. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya Tuhan telah menolong kita di tahun 2022, bahkan di tahun 2023 kita sudah lewati hampir di penghujung bulan Januari ini, kita boleh rasakan berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Di nama Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua alami berkat kemurahan daripada Tuhan. Bahkan kesempatan pada saat ini, nanti Pak Yos akan menyaksikan cinta kemurahan kepada kita semua. Dipersilakan Pak Yos. Shalom Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini. Saya mengucap syukur untuk kesempatan ini yang tidak disangka-sangka sih ya, saya bisa sharing di teman-teman BCA ya. Jadi bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saya selama hidup saya. Berawal saya mau cerita tentang siapa saya ya. Saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Yosia Dwana Yudi. Saya kebetulan bekerja di KKP BCA ya, KKP BCA Solo. Sejak 2009 ya. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya bukan terlahir dari keluarga yang berada ya, bukan keluarga yang terpandang, terkenal ya, mungkin biasa-biasa saja gitu ya di kota Solo ini. Singkat cerita ya, intinya saya mau menceritakan apa sih kalau sebagai manusia pasti saya pernah mengalami keluh kesah ya. Secara manusia kita pengennya itu perfect gitu ya, dapat berkat itu dapat hari H sesuai keinginan kita. Seperti ini, kayak kita seperti pengen sutradaranya kita gitu ya, harapannya kan seperti itu. Tapi waktu Tuhan itu bukan waktu kita ya. Jadi apa sih yang saya alami dalam hidup saya? Jadi saya tadi cerita, saya tuh anak pertama dari 5 bersaudara. Waktu kecil itu saya tuh masih kuliah, saya ingat sekali. Itu masa-masa yang cukup susah buat saya. Karena apa? Pada saat kuliah itu orang tua saya itu bisnisnya turun ya, bahkan bisa dikatain bangkrut ya, karena asetnya dijualin. Pada saat itu saya masih kuliah, adik saya 4 ya, paling kecil itu kalau nggak salah ingat ya, kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Saya ingat banget, orang tua saya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan anak-anaknya berlima. Kami berlima ditinggalin untuk hijrah ke Amerika waktu itu. Jadi jual aset untuk nutup hutang, kemudian papa mama itu harus meninggalkan kami berlima untuk tinggal sendiri di Indonesia tanpa saudara gitu ya, tanpa orang tua sebenarnya. Itu masa-masa di mana seorang anak itu lagi butuh-butuhnya untuk didampingin ya, masa proses. Saya apalagi waktu itu masih kuliah, saya anak pertama yang mungkin dihadapin oleh orang tua gitu ya. Tapi waduh gimana nih ya adik-adik, saya juga nggak habis pikir, nggak tahulah nanti jalani dulu aja gitu. Itu adik saya masih kelas 3 SD waktu itu. Terus kemudian saya akhirnya bekerja ya, karena saya nggak mungkin menuntut orang tua saya untuk memodali saya ya. Jadinya saya akhirnya bekerja di BCA Finance ini ya. Saya dapat tawaran, kebetulan ada om saya yang bekerja di salah satu asuransi rekanannya BCA ya. Namanya Pak Fendi ya. Mungkin dulu mungkin masih saat ini masih sih, jadi kanwilnya di Surabaya ya, ACA itu. Saya bekerja di BCA Finance selama 2 tahun. Saya punya misi, saya ambisi soalnya, karena ambisinya saya tuh kepengen cepet-cepet sukses ya. Ngeliat teman-teman ada yang 3 tahun jadi BM, 3,5 jadi BM. Saya tuh begitu 2 tahun dapat kesempatan assessment ya, saya tuh antusias sekali gitu ya. Tapi saat itu saya gagal ya, gagal itu. Wah, secara manusia saya sedih itu. Saya gagal, terus tengah cerita saya kebetulan saya sudah berkeluarga juga. Waktu jadi marketing itu di KKP Solo, saya berkeluarga. Anak saya itu tiba-tiba saya menikah, istri saya hamil, ternyata anak saya itu kembar ya. Waduh, tambah lagi ya. Saya gagal, anak saya kembar. Nanti gimana yang hidupinnya gitu ya? Adik saya masih 4 gitu kan ya. Singkat cerita, terus kemudian saya akhirnya jadi BM juga di 3,5 tahun gitu ya.
3,5 tahun kemudian saya jadi marketing, saya jadi BM di pertama di KKBP Kudus ya. Prestasi juga dapat, tapi ada juga guncangan-guncangan. Akhirnya saya harus dipindah ke cabang yang cukup harus diperbaiki. Terus akhirnya saya sempat dinaikin lagi, dibanting lagi, dinaik lagi, dibanting lagi sampai sekarang ya mungkin ya. Tapi saya mau menyaksikan cita kasih Tuhan itu bukan secara manusia saya itu mengeluh ya, mengeluh. Sampai saya menemukan suatu ayat itu di Yeremia 29:11 bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu tuh rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang jadi pedoman saya bahwa Tuhan itu selama hidup saya itu sungguh baik ya. Nah, seperti apa sih yang saya mencoba untuk bersyukur, seperti apa yang saya alami dalam hidup saya. Itu ternyata pada saat saya ditinggal orang tua saya itu ya, mama saya itu sama papa saya pergi ke Amerika tuh saya diajari untuk sebuah disiplin ya, mandiri. Ada sisi positif yang Tuhan berikan ke saya. Mungkin kalau saya dulu nggak ditinggal ya, saya juga nggak tahu alur ceritanya kan seperti apa sekarang gitu. Tapi saya yakin saya bisa mandiri. Bahkan sampai saya berkeluarga, belum teman-teman yang lain masih bingung gimana sih jadi orang tua. Saya udah siap karena saya dulu udah pernah nganterin anak sekolah, nyiapin makan, nyiapin bagaimana nyekolahin, daftarin sekolah anak gitu ya. Adik saya sebagai anak saya sendiri itu sudah masuk dalam hidup saya. Bahkan sampai pekerjaan pun saya sudah siap ya, terbiasa untuk memanage untuk suatu adik-adik saya sendiri, bahkan jadi tim saya itu jadi kebiasaan saya gitu. Itu sisi positif yang Tuhan sudah berikan, ajarkan saya itu mahal harganya sih. Mungkin kalau anak-anak yang lain mungkin berpikir kasihan ya, tapi saya justru bersyukur ternyata saat itu saya diajarkan mandiri yang mungkin tidak ada sekolah yang ngajarin mandiri ya. Karena biasa sekarang amat zaman sekarang anak-anak mungkin dibiasakan diantar. Saya dulu tergolong agak dimanja ya, karena dulu mama papa saya juga apa yang saya minta biasa saya diberikan gitu. Sampai akhirnya mama saya jatuh untuk dalam bisnisnya. Terus hal yang assessment tadi ya, waktu 2 tahun juga saya ternyata itu pada saat 2 tahun saya gagal itu ternyata ada maksud Tuhan gitu. Saya pernah berpikir kemarin, wah saya tuh gagal. Saya tuh hampir, aduh itu kayaknya ini saya nggak jalannya sih. Saya soalnya mental saya tuh pertama pebisnis ya, bukan karyawan awalnya. Jadi pada saat saya gagal itu saya, aduh ini kayaknya saya bukan jalannya gitu kan. Ternyata ada maksud Tuhan ya. Ternyata satu tahun sebelum saya jadi BM itu anak saya lahir gitu. Jadi saya tuh masih punya kesempatan nemeni anak saya sampai setahun gitu. Coba kalau seandainya saya sebelumnya jadi BM, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin dan di cabang mana saya nggak ngerti, mungkin kayak teman-teman di Banjarmasin, di Palangkaraya, mungkin saya harus ninggalin anak kembar saya yang lucu gitu ya. Saya punya kesempatan nemenin anak-anak saya. Itu sih saya bersyukur sih, bahkan teman-teman saya bilang, enak ya kamu dibalik lagi Solo gitu ya. Apalagi waktu saya pegang cabang Kudus bagus ya. Waktu itu 2 tahun aja dikasih kesempatan 2 tahun di cabang bagus. Terus saya balik ke Solo, yang saat itu lagi kurang bagus ya. Saya dibilang, oh kamu enak ya pindah ke Solo bisa kumpul sama keluarga lagi. Siapa bilang, siapa yang mau ke Solo waktu itu gitu ya. Tapi ternyata Tuhan memberikan saya berkatnya juga di sana saya bisa kumpul keluarga, bisa dapat cabang yang bagus juga ya, saat itu masih bagus ya. Terus kemudian Tuhan menyiapkan juga pada waktu saya balik Semarang, kemarin pas pandemi 2 tahun saya dikasih Tuhan di Semarang. Di sana harusnya anak saya dipindahin sekolah, tapi ternyata pandemi online ya. Akhirnya anak saya nggak perlu pindah sekolah, pada saatnya harus offline, saya dibalikin Solo lagi. Jadi ini tuntunan Tuhan itu sangatlah ajaib ya. Saya juga nggak rancangan hidup dalam waktu saya kuliah sampai sekarang pun ternyata Tuhan itu baik banget sama saya. Itu kesaksian sedikit sharing dari saya, karena kehidupan saya belum selesai sih. Saya pengen suatu saat nanti apa maksud Tuhan saya dipindahin ke Solo lagi, terus nanti saya seperti apa, itu suatu saat jadi saksian yang lebih lagi gitu. Terima kasih. Sama-sama terima kasih Pak Yosia telah membagikan kesaksian yang luar biasa. Memang demikianlah dinamika kehidupan ya Pak Yosia, kadang harus dilewati ya.
Seperti halnya kita semua pasti alami kerja di BCA, mengalami dinamika dalam kerja, kadang di atas dan di bawah. Tuhan izinkan, dan kita yakini tadi disebutkan di Yeremia tadi, memang Tuhan merancangkan sesuatu yang indah. Demikian pula di tahun 2023 ini memang berita-berita sono, gelap dan lain sebagainya, sehingga kadang terbawa di pikiran kita negatif thinking dan akhirnya melemahkan iman kita juga. Tapi biarlah lewat sebentar renungan firman Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mendapatkan pencerahan. Kita tidak boleh menyerah, kita harus memiliki pikiran yang positif karena Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kita angkat pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita serahkan hidup kita menghadapi tahun 2023. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan, menghadapi kesulitan-kesulitan. Tapi biarlah, mari kita mau berpikir secara positif bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bu Yopni. Ya Tuhan, benar adanya Bapa, bahwa kehidupan kami Tuhan tidak dijamin untuk berhadapan dengan sesuatu yang baik-baik saja, tetapi yang Kau janjikan adalah penyertaan-Mu, yang Kau janjikan adalah kekuatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada sore hari ini pun Tuhan, kami berkumpul, kami adalah manusia, dan kami menghampiri Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa melakukan banyak mujizat, Tuhan di mana kami meminta tolong dan sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu akan disampaikan melalui hamba-Mu yang lemah,
tapi Tuhan, pesan Engkau akan disampaikan untuk memperkuat setiap kami. Hamba-Mu berbicara untuk diriku sendiri, untuk teman-teman yang ada di sepakat doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diperbaharui pikiran-pikiran kami, untuk kami senantiasa mengharapkan pengharapan kami, menyandarkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, waduh, masih Januari ya, tapi Januarinya sudah mau habis. Selamat tahun baru. Semoga masih punya semangat yang besar di tahun yang baru ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan tugas di sepakat doa yang pertama di tahun yang baru ini, tahun 2023. 2023. Nah, saya mau mengulik sedikit, semoga Bapak Ibu yang hadir 32 bersama saya 33 orang di sini masih mengingat. Kalau yang hadir di acara Natal kemarin masih ingat dengan Romo Susilo yang menyampaikan tentang shine and lead. Jadi saya menyamerikan ada 4 hal yang disampaikan oleh beliau. Shine artinya bercahaya, artinya sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki hal-hal baik, kita doing excellent work, kita melakukan hal-hal yang unggul. Shine and then lead. Kita perlu menjadi teladan. Dan dikatakan bahwa kita perlu menjadi pemimpin yang berdampak. Pemimpin nggak wajib punya anak buah ya Bapak Ibu ya. Kita pun memimpin diri kita sendiri. Jadi shine and lead, melakukan, mengerjakan, memiliki hal-hal baik. Dan jadikanlah itu teladan dan pancarkan. Sehingga orang-orang bisa melihat cahaya itu. Lalu karena acaranya Natal dan Tahun Baru, Romo Susilo menyampaikan tentang Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan tahun baru beliau menyampaikan bahwa ini berkaitan dengan konsep waktu. Ada masa lalu, ada sekarang, dan ada masa depan, future. Nah, yang perlu dipastikan adalah kita lebih baik. Saya masih ingat beliau menyampaikan, kita hari ini lebih baik dari kita kemarin. Dan kita besok perlu lebih baik daripada kita hari ini. Jadi itu sekilas, karena kita liburnya lumayan lama kan Bapak Ibu ya, sepakat doa. Jadi biar nyambung nih, saya kulik lagi. Nah, Bapak Ibu, saya menyambung. Jadi kalau dari pesan kemarin shine and lead, maka mindset seperti apa yang diperlukan, yang perlu kita miliki, yang akan kita gunakan to shine and lead, supaya tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022. Nah, sehingga judul yang saya ambil, yang saya akan bawakan, sharingkan kepada diri saya sendiri, ya, dan juga kepada Bapak Ibu semua, adalah power thoughts, atau pikiran-pikiran yang kuat, pemikiran yang signifikan, sehingga dengan pemikiran yang krusial ini memampukan kita untuk doing secara excellent, kita melakukan hal-hal secara excellent. Hal-hal baik kita miliki, kita pancarkan, kita tampilkan, dan akhirnya cahaya itu bisa memimpin, bisa membawa orang untuk mengenal siapa Yesus kita. So, ini Bapak Ibu tema yang akan saya bawakan tentang thought, tentang pemikiran, tentang pikiran-pikiran. Nah, mungkin Bapak Ibu pun sudah familiar dengan satu istilah, satu jargon yang sering dikumandangkan bahwa mind is the battlefield. Pikiran-pikiran kita itu adalah medan peperangan. Pikiran-pikiran kita itu adalah pergumulan, tempatnya kita bergumul. Ada pergumulan di dalam pikiran kita. Lalu kemudian pergumulan itu tentu saja akan ada yang mendominasi, dan akhirnya itu yang dianggap, itu yang diambil oleh seseorang. Jadi ada pertempuran, ada pergumulan, peperangan di dalam pikiran, di internal, lalu kemudian yang mana nih yang kuat? Yang kemudian diyakini, ya, dikonfirmasi sehingga menjadi keyakinan.
Jadi kalau kita tahu ada yang pasti sudah familiar dengan istilah keyakinan bukan agama ya Bapak Ibu ya, belief kita belief terhadap apa, kita punya keyakinan apa, keyakinan adalah pikiran yang dikonfirmasi. Jadi tidak hanya sekedar pikiran, tapi ada konfirmasinya. Nah Bapak Ibu, pikiran adalah medan peperangan, pikiran adalah awal dari semuanya. So, apa yang akan terjadi kalau seseorang di pikirannya dia mengatakan bahwa oh, this is the most boring job. Ini pekerjaan gue, itu pekerjaan yang membosankan sekali. Dan titik sampai di sana. Itu yang dia kemudian konfirmasi bahwa kerjaan gue emang membosankan. Membosankan sekali. Apa yang akan terjadi? Tentu saja di pekerjaan orang itu tidak akan bersemangat. Dia akan merasa lesu. Iya, emang membosankan. Bosan deh gue. Hari ini hari yang membosankan. Ketemu pekerjaanku yang membosankan. Oke? Berangkat dari pikiran. Target ini gila banget. Nggak masuk akal. Coba kalau di pikiran kita hal itu mendominasi dan titik, ya. Artinya selesai sampai di sana, gila targetnya nggak masuk akal. Maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Orang cenderung akan, wah ngapain, nggak akan tercapai ini. Ya, akhirnya apatis. Targetnya gila, nggak masuk akal. Dan seringkali ketika kita di pikiran kita sudah bilang, ini nggak masuk akal. Kita seringkali ada istilah yang namanya self-prophecy, kita fulfilling prophecy kita menggenapi nubuatan kita sendiri, dan begitu tidak tercapai, kita malah bilang apa? Tuh kan, dari awal aku udah bilang, ini target memang nggak masuk akal. So, Bapak Ibu, betapa berbahayanya bukan jika pikiran kita itu seperti ini contohnya, ya. Atau kita merasa bahwa aku tuh selalu disalahin loh. Aku selalu disalahin. Maka yang akan muncul adalah aku ini korban. Karena orang-orang menjajah saya. Aku korban, aku selalu disalahin. Nah, berangkat dari pikiran. Ketika dibilang aku korban, aku selalu disalahin. Maka secara fisik, postur kita pun postur kita tentu saja tidak akan tegak. Tapi kita bungkuk ya, dan merasa bahwa, oh aku selalu salah. Atau gue selalu nggak dianggap. Gue selalu nggak dianggap. Maka yang terjadi adalah, ya sudah, terserah. Apatis, cuek, nggak peduli. Dan Bapak Ibu, kalau kita menyadari di sana ada selalu. Pikiran kita memang punya kerawanan, yaitu apa? Mendistorsi. Di sana pikiran kita tidak presisi, tidak objektif. Kalau mau di-challenge, selalu, apakah selalu? Apakah ya mungkin ada disalahin, tapi apakah selalu? Nah, jadi Bapak Ibu, betapa generalisir itu yang ada di pikiran kita pun itu membahayakan. Nah, saya masih membahas tentang pentingnya kita mikirin pikiran-pikiran kita. Ada 3 hal yang penting Bapak Ibu. Yang pertama, realitas itu terjadi 2 kali. Pertama kali terjadi di pikiran, pertama kali terjadi di dalam dulu. Oke. Nah, lalu kemudian yang kedua, sukses atau gagal pun berawal dari pikiran. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya kita mikirin pikiran kita. Lalu pikiran kita itu akan men-trigger perkataan perbuatan kita seperti apa. Dan perkataan dan perbuatan atau tindakan yang diulang-ulang itu jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan lebih kuat lagi, terus-menerus dilakukan secara rutin, secara reguler, dan di situ akan terbentuk karakter. Dan berakhir dengan oke, kalau orang bilang nasibmu ya opo, itu sebenarnya bagian atau akhir dari hal kecil yang adanya di pikiran kita. So Bapak Ibu, ini pun menurut saya juga bukan sesuatu yang asing buat kita. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu di sini ada nggak yang bagian rekrutmen. Di bagian rekrutmen ada tagline ya, ada tagline yang mengatakan hire
for character, train for skill. Jadi sampai begitu pentingnya karakter, sehingga orang rekrutmen bilang, kalau sampai ada kandidat yang skillnya tidak memenuhi persyaratan atau requirement, it's okay kalau karakternya menonjol, karakternya kuat. Sampai karakter itu ngebela-belain lebih tinggi ya bobotnya dibanding dengan skill. Skill gampang di training, tetapi kalau karakter itu sudah sangat kuat Bapak Ibu. Nah, sehingga yang dicari adalah yang apa? Orang yang adaptif. Orang yang adaptif, berkarakter adaptif. Skillnya mungkin tidak jago-jago banget, tidak terampil, tidak punya pengalaman yang banyak, yang kuat. Tapi kalau dia adaptif, eager to learn, ya, punya keinginan, semangat untuk belajar. Orang-orang HRD senang banget karena orang-orang seperti ini tentu saja dia akan cepat sekali untuk diajarkan dan karakter bagusnya sudah dapat, ya. Nah, sama Bapak Ibu, kalau kita pengen destiny ujungnya, hasil akhirnya adalah tinggal di salah satu kafling di surga. Mau yang berapa meter persegi kaflingnya di surga nanti. Nah, jadi Bapak Ibu kalau hasil akhirnya start with the end in mind itu adalah kafling di surga. Kalau kita runut lagi, pikiran di titik awal nih, pikiran seperti apa yang perlu kita miliki? Apakah inline ketika kita bilang bahwa saya pengen nanti punya kafling di surga, ya kan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, nyiapin kafling-kafling buat kita, ya. Nah, jadi ketika pengen destiny-nya adalah kafling di surga, tetapi pikiran kita saben hari kita mikir begini, ih, gue bisa sendiri kok, gue nggak butuh Tuhan, saya nggak butuh Tuhan. Apakah perkataan, tindakan, kebiasaan, karakter kita akan sejalan dengan destiny yang kita inginkan? Tentu saja tidak. Kita perlu menyelaraskan, kita perlu ngeset pikiran yang seperti apa yang mendukung supaya saya nanti bisa berada di surga. Oh, aku takut banget sama Tuhan. Tuhan kita itu bengis sampai saya itu benar-benar saben hari ya takut bikin salah, takut nggak menyenangkan Tuhan. Lalu yang ada di pikiran adalah Tuhan itu nyeremin banget. Apa iya kita akan bisa punya pengenalan, punya hubungan yang begitu indah bersama Tuhan kita? So, start atau diawali dengan pikiran kita. Bapak Ibu, satu ayat yang sangat kuat. Di Roma 12 ayat 2, ketika kita membahas tentang pentingnya pikiran kita, pentingnya untuk mengelola pikiran kita. Roma 12 ayat 2 ini ayat yang sangat mewakili. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budimu, bagaimana kita merenew our mind. Nah, Bapak Ibu, menarik ketika saya mengambil referensi dari message, ya, the message, dikatakan don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Jadi kita benar-benar menyatu dengan culture-nya dunia, kita nggak pakai mikir, pokoknya kita ngeblend apapun yang dunia ini terjadi menuju, wes pokoknya saya ikut aja, well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Nah, katanya apa? Instead, fix your attention on God. Sebaiknya kita fokus tujuan kita pada Tuhan. You will be changed from the inside out. Kita perlu untuk membuat perubahan, transformasi, pembaharuan yang dari dalam keluar dalam bicara tentang pikiran. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it.
Ya, jadi kita perlu ya mengidentifikasi Tuhan tuh maunya apa buat aku, ya. Apa sih yang perlu aku lakukan ketika aku di-assign di dunia ini, apa yang perlu aku lakukan dan aku perlu merespon. Unlike the culture around you always dragging you down to its level of immaturity. Hati-hati kalau kita tidak mengendalikan pikiran kita orang Jawa bilang katot wae gitu ya, well adjusted to your culture. Ya tentu saja kita akan semakin terperosok, dragging you down, dan kita dikatakan it's level of immaturity. God brings the best out of you. Bapak Ibu luar biasa banget. Tuhan kita itu rindu untuk bisa ngajak kita supaya yang terbaik dari diri kita itu keluar, shining, develops well-formed maturity in you. Saya formatkan dalam bentuk bullet point dari ayat tadi. Think, have power, thoughts. Miliki pikiran-pikiran yang kuat, yang signifikan, yang krusial. Arahkan perhatian kita pada Tuhan dan berubahlah dari dalam keluar. Identifikasi apa maunya Tuhan dan merespon akan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di marketplace, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan akan membawa the best out of you. The best-nya kita itu keluar, terpancar, shining. Dan Tuhan akan terus membangun dan membuat kita lebih dewasa dan lebih dewasa lagi. Oke, nah jadi Bapak Ibu, power thought to shine and lead, apa sih yang perlu kita sadari, ya? Apa yang perlu kita sadari yang terkait dengan pikiran-pikiran dalam rangka apa? Shining and leading. Ada 5 Bapak Ibu, ada 5 hal yang saya akan bagikan. Ini nanti saya akan bicaranya dengan kecepatan gigi 5 ini sepertinya ya. Jadi ngebut banget, so fasten your seat belt Bapak Ibu. Ada 5 hal pikiran-pikiran yang krusial, silakan nanti cek and recheck. Saya tadi beberapa kali mengatakan this message also for me. Jadi saya men-sharingkan untuk diri saya sendiri, nggak hanya untuk Bapak Ibu semua. Dari kelima hal ini bisa saja begini, wah yang nomor 1 saya mah udah oke banget, tapi yang nomor 2 kayak pemikiran yang kedua ya, the second thought kayaknya saya masih perlu ini nih belajar, saya masih perlu upgrade lagi. So sambil Bapak Ibu cek and recheck diri kita ya. Yang pertama adalah I can do. Mau memperagakan di tempat masing-masing, bikin tangannya mengepal begini kanan kiri, I can do. Oke, saya bisa lihat nggak sih? Oke, ada saya lihat, I can do, begini ya. Nah, ada banyak yang perlu kita kerjakan Bapak Ibu di dunia. Setiap kita punya peran masing-masing. Anda saja banyak macamnya ya penempatannya. Ada yang di KKB tadi Pak Yosia ya, ada yang di kredit, ada yang kepala prioritas, ada yang lebih heavy ke service, ada yang lebih ke selling, ada yang ke konsep. Nah, ada banyak peran yang kita perlu kerjakan. Sehingga pikiran kita perlu set dari, oh I can, saya nggak bisa. Kita perlu set, kita perlu transform menjadi, hey, I can do what I need to do. Saya mampu melakukan apa yang perlu saya lakukan. Nah, kita perlu ngecek. Saya punya kemampuan, saya punya ability. Tentu saja bukan dari sumbernya dari diri kita sendiri. Kita anak-anak Tuhan, sumber kita dari Tuhan. Ya, ability untuk apa? Untuk solve the problem. Ability untuk apa? Untuk achieve the target yang dikasih kepada kita. Jadi bisa untuk menyelesaikan permasalahan ke belakang atau masalah yang ada di depan kita. Bisa juga untuk towards, untuk mencapai sesuatu yang ada di depan. Nah, Bapak Ibu, ketika bicara tentang I can do, ayat yang jadi favoritnya diriku ya, ketika kayaknya mau discounting itu gini,
aduh gue bisa nggak sih, aduh kayaknya aku nggak bisa deh gitu ya. Sudah mulai kayak mengkeret, melempem, merasa nggak mampu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Amplified bagus banget, sangat eksploratif. Dia bilang apa? I have strength for all things in Christ who empowers me. Kristus sumber kekuatan kita, Kristus yang memberdayakan kita. I'm ready for anything through Him who infuses inner strength into me. Tuhan yang benar-benar menginfuskan ya, memberikan kekuatan ke dalam diri kita. Ini pasti referensinya akan cakep banget kalau kita ingat tentang pokok anggur dan carangnya. Kita pasti akan mendapatkan kekuatan itu kalau kita nempel sama Tuhan. Dan saya ambil gambar foto ini dari film sih ya, dari Rasul Paulus. Saya fans banget sama Rasul Paulus. Bapak Ibu, Rasul Paulus itu kalau menurut saya orang yang luar biasa, punya perseverance, punya ketahanan. Dia bisa menanggung ya memang konsekuensi atas apa yang dia lakukan ketika menganiaya orang Kristen. Tapi bisa jadi ketika dia tidak punya perseverance, dia tidak mengandalkan kekuatan dari Kristus, bisa jadi nggak tahan juga. Tetapi Kristus yang sama yang menguatkan Rasul Paulus melewati hidupnya setelah dia mengikut Kristus. Kristus yang sama yang menguatkan Paulus, Kristus yang sama yang menguatkan saya, Kristus yang sama yang menguatkan Bapak Ibu semua. Mari kita ngelihat bahwa sumber kekuatan kita nggak main-main. Tuhan sendiri yang punya semuanya. Dan ketika kita mulai menyerah, mau give up, kita ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau saya melihat ini Tuhan kita, Yesus kita ini pakar risk management juga ya Bapak Ibu. Dia bisa ngelihat nih, ini anakku yang ini bisa tahan sampai seberapa ya. Kira-kira risiko-risiko apa sih yang bisa terjadi ketika dia diberikan pencobaan seperti ini? Terukur Bapak Ibu. Iya. Pada saat kita menjalaninya sih memang ya nggak gampang juga. Berasanya aduh kok berat bener ya. Aduh kok berat nian ini pencobaan. Tadi saya mendengarkan kesaksian dari Pak Yosia. Saya cukup mencoba membayangkan ya dirinya yang kuliah dan perlu membimbing, mengasuh dedek-dedeknya. Ada yang masih SD, ya kelas 3 ya kalau nggak salah tadi. Saya yakin saat itu pun dia struggle banget. Tapi dia bisa berdiri sampai titik saat ini. Karena pencobaan yang Tuhan kasih itu, porsinya itu sanggup dia tanggung. Dan dia memegang prinsip ini. Bahwa Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Kekuatan Tuhan itu cukup buat kita. Oke. Ayat ini kita ingat. Sehingga ketika kita sudah mulai, Tuhan ini pencobaannya luar biasa. Kayaknya udah melewati batas deh. Mari kita shifting pemikiran kita yang mengatakan seperti tadi. Kita ambil ayat ini, kita bilang, oh Tuhanku memberikan kekuatan yang cukup untuk aku menangani ini. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, the message bagus banget. Dia bilang, don't shuffle along, eyes to the ground, absorb with the things right in front of you. Look up and be alert to what is going on around Christ. That's where the action is. Saya upsize untuk kata-kata yang saya mau explore. See things from his perspective. Ketika kita sudah mulai mau nyerah, Tuhan kayaknya kok ini berat banget ya Tuhan. Mari pikirkan perkara yang di atas.
atau kalau The Message bilang see things from his perspective. Tuhan bantu aku untuk bisa melihat keadaan ini dari perspektifmu Tuhan. Dan saya sangat suka banget selalu ingat ilustrasi yang cocok banget teman-teman yang di GI, yang kantornya ada di lantai belasan atau 20 ke atas gitu ya. Hari Jumat sore kalau pas lagi WFO gitu ya. Nah, sebelum pandemi sih mungkin lebih parah lagi ya. Kalau pandemi kan sebagian WFH. Nah, kok biasanya longok kan ke bawah. Wih, merah semua. Alias apa? Itu mobil pada ngantri. Pakai mobil, pakai lampu rem. Wih, merah loh. Daerah Sudirman yang mau ke arah Blok M. Ngecek lagi, hadap kiri. Wah, kita lihat lagi, mana nih yang jalanannya masih lengang. Nah, perspektifnya Tuhan itu perspektif di tempat yang tinggi, sehingga kita bisa tahu, oh di sana macet, tapi di bagian sini enggak, aku bisa lewat sini. Tapi seandainya kita pakai perspektifnya kita yang ada di lantai 1, aduh di mana-mana macet. Karena kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih luas. Mari, taruh di pikiran kita, Tuhan, aku mau punya perspektifnya Engkau. Mari, ajarkan aku untuk melihat bahwa selalu ada jalan keluar. I can do, aku mampu melakukan ini. I can do what I need to do, sesuatu yang perlu aku lakukan untuk mencapai sesuatu atau untuk mengatasi sebuah problem atau pencobaan kita. Yang pertama tadi, I can do. I can do gimana Bapak Ibu? I can do. Nah, yang kedua adalah God loves me unconditionally. Wah, kita bikin love, kita taruh di dalam diri kita. Tuhan mengasihi aku tanpa syarat. God loves me unconditionally. Nature-nya manusia itu ingin dikasihi Bapak Ibu. Sehingga kalau manusia bikin salah, manusia bikin dosa, manusia pengennya lari, ngumpet, pengennya nggak mau mengakui. Karena apa? Aku takut kehilangan kasih itu. Aku takut nggak dikasihi lagi. Ya, makanya anak-anak kita yang bikin salah dia pengen umpet-umpetin. Takut nanti nggak disayang mamah lagi gitu ya. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, dia ngumpet. Dia ngumpet. Nah, demikian juga seringkali kita merasa what's wrong with me ketika gagal, PKKC nggak tercapai. Waduh, what's wrong with me? Kenapa dengan aku? Kenapa aku nggak bisa mencapai target? Pernikahanku sedang tidak baik-baik saja. What's wrong with me? Aku napa sih? Anak kita mungkin dalam masalah. Aduh, kenapa begini ya? What's wrong with me? Rintisan bisnis tidak berjalan sesuai dengan rencana. What's wrong with me? Lalu kemudian kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi aku. Kita melihat bahwa diriku kurang berharga. Diriku nggak diistimewakan sama Tuhan. Makanya aku gagal. Hancur self-esteem kita. Self-esteem adalah rasa berharga pada diri. Bapak Ibu, self-confidence bisa saja turun ketika kita tidak kompeten. Tapi yang kita perlu miliki adalah self-esteem yang terus menyadari bahwa Tuhan itu sayang kita. Nah, Yesaya 43 ini mari kita bisa masukkan ke dalam pikiran kita. Ketika kita merasa aku nggak berharga nih, kok aku gagal melulu, ya, aku nggak disayang sama Tuhan, aku nggak layak, aku bikin dosa. Aku merasa bersalah, ya, guilty feeling. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, berharga dan mulia. Nah, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, ini kan agak-agak apa ya maksudnya, tapi the message bagus banget. Jadi Tuhan itu mau menukarkan kita, pengen kita kembali lagi kepadanya, ya, apapun yang bisa ditukerin, apapun yang bisa dia tebus untuk bisa mendapatkan kita kembali. Nah, buktinya Allah kasih anaknya yang tunggal. Itu kan berarti betapa kita tuh dibela-belain ya sama Tuhan. Betapa berharganya diri kita. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tua anaknya diculik gitu ya,
ya, penculiknya minta tebusan, itu aja orang tua dunia mengusahakan supaya bisa bayar uang tebusan itu. Apalagi Bapak kita di surga. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita ingat bahwa kasih Tuhan yang tanpa syarat itu buktinya apa? Buktinya kita nggak tanda tangan PKS, nggak tanda tangan letter of commitment, bahwa Tuhan, kalau engkau menebus dosaku, engkau mati di kayu salib, aku bakal ikut engkau deh. Ayo buktiin kamu mati di kayu salib. Nggak ada perjanjian seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, makanya ayat Roma 5 ayat 8 ini senantiasa saya pegang Bapak Ibu. Ketika saya mulai agak-agak jauh dari Tuhan, saya mau ingat bahwa ya ampun, Tuhan itu luar biasa mengasihi aku loh. Karena apa? Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa aja Tuhan mau mati. Padahal belum tentu kita ikut dia kan? Belum tentu manusia ikut dia. Kalau dia mati kan nggak ada jaminan manusia mau percaya dan mau ikut Tuhan. Tapi tetap aja dia mati buat manusia. I love you at your darkest. Sejahat apapun, sekurang ajar apapun kita, kasih Tuhan unconditional. Ingat, ada 3 perumpamaan yang menurut saya keren banget. Domba yang hilang, dicari oleh gembala. Dirham, mata uang yang keselip, tetap dicari. Anak yang hilang, tetap ditunggu oleh bapaknya dan disiapkan pesta ketika dia pulang. Betapa God loves me unconditionally. Yang ketiga, I will not live in fear. Saya nggak akan hidup di dalam fear, ketakutan saya. Ya, cemas ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, yes, sangat manusiawi. Tetapi di sini dikatakan kan hidup dalam ketakutan, artinya begitu menguasai kita. Bukan berarti kita human, kita masih bisa takut. Tapi bukan live in fear. Nah, Bapak Ibu, iblis itu paling suka naruh fear, sehingga kita live in fear. Karena apa? Fear itu saling ini, kalau kita punya fear, maka kita nggak punya iman. Fear sama faith itu bertolak belakang, sehingga iblis berusaha menghancurkan manusia dengan fear, Bapak Ibu. Fear-nya terhadap apa? Ketakutan pada apa? Hey, you are not, engkau bukan orang kaya. Siapa lo? Emang lo bakal dianggap dari kasta apa lo? Nah lo, kita takut akan status sosial kita. You kan, engkau nggak mampu kan? Lu pernah kan waktu itu pegang proyek terus gagal? Ya mana bisa lu dikasih proyek lagi. Hello, mari kita cek. Apakah kita live in fear? Sehingga setiap kali ada tantangan yang diberikan oleh orang lain, kita merasa, hey, aku takut pegang responsibility itu. Atau I don't have. Aku nggak punya kompetensi itu. Aku kan selama ini di kantor pusat, konsep. Kalau mau dirotasi ke cabang, di mana ya? Nggak bisa deh kayaknya. I don't have that competencies. Oke, so Bapak Ibu, mari kita lihat. Yang layak takut itu siapa? Budak. Budak layak takut, budak layak minder. Budak itu pasif nunggu diperintah. Tapi Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini pun ayat yang cakep banget. Ketika kita sudah mulai fear itu semakin membesar. Nggak hanya sekedar emosi saja. Live in fear lebih dari sekedar emosi sesaat saja Bapak Ibu. Sudah sampai kepikiran, sudah sampai dikonfirmasi, wah itu kuat banget. Ingat ayat ini. Saya anak Allah. Bahkan dikatakan apa? Ya Aba. Artinya hubungan kita sama Bapak kita itu begitu dekatnya sampai boleh panggil Aba, Daddy, Papa. So Bapak Ibu, ayo kita sudah ditebus, kita bukan budak. Nah, ingat Yosua ketika dia menerima tongkat estafet dari Musa.
ya, untuk membawa bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini masukkan ke dalam pikiran kita. Sehingga kita nggak hidup di dalam fear. Dr. Caroline Leaf, dia melakukan riset dan dia mengatakan bahwa 75-90% itu penyakit-penyakit yang muncul itu karena pikiran. Artinya ketika pikiran kita itu tidak sehat, maka apa yang terjadi? Itu bisa mempengaruhi ke fisik dan kimia di dalam tubuh kita. Makanya ada psikosomatik kan Bapak Ibu, kemarin ketika COVID cukup banyak tuh disinggung. Ternyata meninggalnya karena takut akan kematian gitu ya, takut mati ketika kena COVID. Makanya Wisma Atlet bikin fun gitu kan, menyanyi bersama, joget-joget lah, olahraga. Hati yang gembira adalah obat. Karena ketakutan di dalam pikiran bisa mempengaruhi fisik dan kimia di dalam tubuh kita. Sudah berapa? Sudah 4? Oke. Nah, jadi udah 3 ya, Bapak Ibu ya. Bukankah aku berkata kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. I will not live in fear. Saya nggak takut. Gimana kalau bikin begini? Bikin gerakan begini Bapak Ibu. Tadi udah 2 gerakan, sekarang gerakan ketiga. Wajah takut tapi di cross. Aku nggak takut. Aku nggak takut karena Tuhan menyertai aku. Karena Tuhan yang bilang kuat, teguh hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Yang keempat, the fourth thought adalah I love people. Kasih sarangi ke teman-teman yang ada di sini semua. I love you all. I love people. I love people. Cara pandang kita terhadap sesama. Nggak cuma fokus pada diri sendiri, ingat Tuhan itu punya unconditional love. Kita masih di dalam kegelapan, kita belum tentu mau bertobat, Tuhan sudah mati. Sangat tidak fair kalau kita tidak love people. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Tuhan ngasih perintah, tapi nggak cuma asal perintah, karena Tuhan sudah melakukannya. Tuhan sudah kasih teladan dengan dia melakukan sendiri. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang warna ungu, ayo Bapak Ibu buka mic-nya kita baca sama-sama. Yang warna ungu kita baca yuk. 1, 2, 3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yes, thank you. Jadi sarangnya I love people. Aku punya kasih untuk aku bagikan kepada orang-orang di sekitarku. Senyum kita, pertolongan kita, kemurah hatian kita, kesabaran kita. Aku perlu belajar sama Sis Tika dan Sis Yulia yang begitu sabar dan lemah lembut, ya kan? Kita perlu menunjukkan caring kita, kindness kita. Oh, Pak Dani juga ya. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang mempermudah saya untuk belajar, ya, untuk mengupgrade diri saya, ya, supaya orang-orang bisa ngelihat, gitu. Ini loh identitasnya murid-muridnya Tuhan. Ketika ada kasih yang dibagikan, bentuknya macam-macam kasih itu. Termasuk apa, Bapak Ibu? Ketika engkau meng-coaching tim membermu, dasarkan proses coachingmu itu didasarkan pada I love people, I love build people. Aku senang membangun orang. Aku senang kalau tim memberku itu menjadi lebih pintar dan menjadi lebih berdaya. Bukan malah takut disaingin terus kita jadi sebel-sebelan sama tim member kita. Tetapi mari kita lihat, lakukan bimbinganmu kepada tim membermu dengan dasar I love people karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Oke, setelah sarange itu adalah pikiran yang keempat, sekarang adalah yang kelima, yaitu apa? I'm content, ya. Saya
syukur. Wah, saya bersyukur gimana nih gerakannya? Wah, saya bersyukur, menengadah, wajahnya happy. Aku bersyukur Tuhan, aku cukup. Aku sungguh merasa berkelimpahan. Sering kita bilang, we will be content when. I will be content when. Aku akan bersyukur, aku akan puas kalau ketika. Ada syaratnya Bapak Ibu. Percayalah, kita nggak akan pernah bersyukur kalau pakai when. Ketika aku sudah punya duit 2 miliar, aku mau melayani Tuhan, aku mau bersyukur. Ya 2 miliar, sebentar lagi aja bonusan BCA udah tercapai. Dinaikin lagi, ya itu mah duit kan sekarang nilainya turun. Nanti deh ketika punya duit sekian, nggak akan Bapak Ibu nggak akan ada habisnya. Tapi choose to be content right now. Pilih untuk bersyukur saat ini. Entah di finansial, entah di fisik kita, kesehatan, atau wajah kita. Aduh kurang mancung, aduh mata kurang belok, aduh ini kurang kenceng, benang, filler, apalagi ya. Saya nggak tahu ya. Jadi Bapak Ibu mari kita bersyukur atas apa yang kita punya. Pekerjaan kita, pasangan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saya akui, saya sering bergumul dengan ini Bapak Ibu. Dan bersyukurnya saya punya pasangan yang punya kekuatan di bidang ini. Nah itulah dia, pentingnya kita punya komunitas, pentingnya kita pasangan yang saling mengasah. Ya, serahkan hidupmu, percaya pada dia, dia akan bertindak. Jadi jangan ngedumel, jangan ngeluh. Ya, oke. Lalu apa? Saya akan kasih 3 tipsnya, Bapak Ibu, 3 langkah tipsnya. Ketika mulai mengeluh, nggak bersyukur, berhenti mengeluh, syadap, ya, diem gitu. Lalu mulai cari hal untuk disyukuri. Yang ketiga, beri makna yang memberdayakan. Saya mencatat tadi ketika Pak Yosia mengatakan, iya aku ditinggalin orang tua ketika aku masih kuliah, adik-adikku masih kecil-kecil. Tapi kemudian ada kalimat apa di belakang dia mengatakan, aku bersyukur juga karena dari situ aku jadi mandiri. Aku bersyukur juga sempat gagal ketika assessment buat promosi. Karena apa yang dia maknai? Dia mengambil makna yang memberdayakan sehingga aku punya waktu yang cukup dengan si kembarku. Itu contoh bahwa kita memberi makna yang memberdayakan atas keadaan-keadaan yang ada di depan kita. So Bapak Ibu, engkau yang jomblowati maupun jombloan, bersyukurlah ya. Syukuri keadaanmu, syukuri kejombloanmu. Engkau yang mungkin kok belum dikasih anak gitu ya. Oh, mungkin maknanya adalah apa? Supaya saya bisa melakukan banyak hal, pelayanan atau apapun, traveling tanpa aku khawatir dengan anak-anak yang aku tinggalkan. So, lihat keadaanmu dan syukuri. Anakmu yang mungkin gini, gak bisa diatur. Hello, anak itu bukan untuk diatur loh Bapak Ibu. Oke. 18 tahun anak bahkan sudah dewasa, mereka sudah bisa decide keputusan mereka sendiri, ya kan? Oke, pekerjaanmu, bersyukurlah atas pekerjaanmu. BCA yang net profit 40,7 T, keren banget. Tapi aku nggak di BCA misalnya. Aku udah keluar, udah alumni, syukuri ya. Ikut bersyukur juga karena banyak teman-teman yang bahagia nih pasti nanti ya. Oke. Lah, atau ngelihat ke cermin. Oh, kebetulan kok cerminnya mirip ya. Saya selalu punya cermin ya kalau lagi Zoom ya. Nah, aduh kok udah mulai wrinkle-wrinkle ya. Oke. Bersyukur nggak ya? Bersyukur. Berarti aku dikasih umur yang lebih panjang. Oh, bersyukur karena ya mengecap asam garam pengalaman ya, menua gracefully dengan penuh syukur. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Waduh, ini kok berikutnya menjadi gemuk dan segar. Apakah ayat ini sengaja dipilih untukku yang gemuk dan segar? Poinnya adalah apa Bapak Ibu? Supaya kita tetap punya kesempatan, energi untuk memberitakan bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik. Bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan. Artinya apa? Tuhan kita setia. Oke, so ini Bapak Ibu 5
power thoughts yang saya bagikan pada malam hari ini, yaitu apa? Yang pertama, Bapak Ibu kalau mau buka mic sambil buka video juga boleh. I can do. Oke. Yang kedua adalah God loves me unconditionally. Lalu yang ketiga, I will not live in fear. Ya, fear-nya di cross. Karena saya nggak fear, karena Tuhan besertaku, kuat dan teguh, tidak kecut dan tawar hati. Yang keempat adalah I love people. I love people. Dan yang terakhir adalah I'm content. Aku bersyukur. Aku penuh. Aku berlimpah-limpah. Aku berkelimpahan. So Bapak Ibu, shine and lead. Miliki kelima power thoughts ini. Jadikan pelitamu itu ada minyaknya dengan pikiran-pikiran yang powerful ini. Supaya apa? Pelita kita menyala. Pikiran-pikiran yang benar, pikiran yang memberdayakan, yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan itu adalah minyak yang membuat pelita kita menyala. Shine and lead. Jadilah teladan di dalam kehidupan kita. 2023 menjadi tahun penuh kemenangan, apapun yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kita memperbaharui pikiran-pikiran kita. 5 pikiran ini Bapak Ibu silakan dicek masing-masing. Mana yang kita merasa perlu untuk masih jadi PR untuk terus bergumul. Menangkan peperangan di dalam pikiran kita. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sharing firman Tuhan untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak Ibu semua pada sore hari ini bisa menjadi bekal untuk kita keep shining and keep leading. God bless you all. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yakob. Iya, terima kasih. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kekuatan pikiran yang bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan kita, bahkan dalam dimensi pekerjaan kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Biarlah kelima hal yang sudah disampaikan boleh memberikan kekuatan dan pencerahan bagi kita di tahun 2023. Semakin kita menghadapi orang dunia katakan tahun-tahun yang suram, tapi memang itu sudah difirmankan Tuhan, tapi lewat kekuatan pikiran yang sudah disampaikan tadi, kita pasti bisa, dan Tuhan akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan masuki dalam doa syafaat, kita akan naikkan pujian berkat kemurahan-Mu, bagian refnya. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Waktu selanjutnya serahkan ke Bu Linda untuk berdoa syafaat.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala berkat anugerah di setiap musim kehidupan kami Bapak. Di setiap detik hidup kami Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami begitu terberkati dengan firman-Mu yang sungguh menguatkan Tuhan, untuk kesaksian, untuk puji-pujian, dan kiranya semua itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapak, dalam kesempatan ini kami mohon agar Bapak mau menjamah bangsa-bangsa di dunia yang mengalami peperangan, sakit penyakit, ataupun juga kelaparan. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan mereka pengharapan Tuhan, dan biarlah mereka tetap teguh dan tetap bisa berharap untuk semuanya menjadi lebih baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami tercinta Tuhan, di mana tahun ini dan juga ke depan kami menghadapi tahun yang menghadapi tahun politik Tuhan, di mana mungkin ada pergolakan atau geseran, tapi kami percaya, kami yakin Tuhan, karena urapan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, semuanya akan tetap berjalan dengan baik, dengan damai, dan semuanya juga akan tetap merasakan keamanan Tuhan dalam kami bekerja, dalam kami berkarya, dalam kehidupan kami, sehingga bangsa Indonesia tetap utuh, tetap bersatu Tuhan, tetap menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk BCA kami, di mana kami bernaung dan berkarya. Tuhan, tetap berkati Tuhan, tetap urapi Tuhan. Engkau berkati seluruh jajaran direksi, komisaris, jajaran manajemen dari Kanwil sampai di cabang Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberikan hikmat, berikan bijaksana-Mu Tuhan, turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar semuanya dapat bersatu hati, dari mulai dari pimpinan sampai ke seluruh anggota tim, semuanya bersatu hati untuk dapat memberikan yang terbaik, memberikan layanan terbaik dengan setulus hati Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu, dan dapat memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan tentu saja BCA akan terus maju. Demikian juga dengan seluruh anak perusahaan. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong pimpin, agar keberadaan kami semua ini akan menjadi sinar-Mu, akan menjadi terang Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk persekutuan doa, sepakat doa ini Tuhan, di mana kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan hadir. Dan itu juga yang kami rasakan saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami juga boleh berkumpul, bersekutu di persekutuan yang perdana di 2023. Kiranya Tuhan saja yang selalu memberkati wadah ini Tuhan, agar persekutuan ini dapat menjadi wadah untuk terus menguatkan iman kami Tuhan, agar kami terus bertumbuh Tuhan, agar kami terus dapat menjadi terang Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk setiap members maupun kru di sepakat doa ini Tuhan, setiap pergumulan secara pribadi, baik itu di keluarga, di secara pribadi juga, mungkin masalah keuangan, secara di lingkungannya Tuhan, di tempat kerja Tuhan. Kiranya Tuhan yang tahu, kiranya Tuhan yang jamah, kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menyelesaikan semuanya dengan cara-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan, di semua kami mungkin yang saat ini mengalami, dan saat ini juga kami mau berdoa khusus buat saudari kami, Ibu Marta, Ibu Widiawati, dan Ibu Ana. Kiranya Tuhan berkati setiap proses pengobatan dan penyembuhannya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan ketabahan Tuhan, agar saudari-saudari kami ini dapat terus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan akan terus memberkati Tuhan dengan pengobatan yang terbaik, dan berikan mereka selalu iman, keteguhan, dan keyakinan, penghiburan, dan selalu
mereka juga selalu tidak merasa sendiri Tuhan, karena kami semua akan selalu ada untuk mendoakan mereka. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kami secara pribadi, secara keluarga, secara BCA, secara persekutuan ini, semuanya Tuhan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja, dan kiranya kami terus dapat menjadi teladan-Mu Tuhan. Dengan kami dapat mengandalkan kekuatan pikiran yang daripada-Mu Tuhan. Dan sekiranya Tuhan saja yang setiap kali ini, setiap detiknya akan selalu menjaga, memberkati, dan terus menjaga dan menjamah kami Tuhan. Sehingga Tuhan tahu dan melihat bahwa kami akan menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu Linda telah memimpin doa syafaat pada kesempatan ini, dan tibalah saatnya kita akan mengakhiri acara ini. Nanti Ibu Giokni akan tutup acara ini dengan doa sekaligus doa berkat. Kami serahkan pada Ibu Giokni. Yes. Kasih Aba Bapa kita berlimpah-limpah di dalam hidup kita, tidak ada habisnya. Dan pengampunan serta keselamatan bagi kita karena pengorbanan dan kematian Yesus di kayu salib. Kita pun akan menerima sukacita yang melimpah karena Yesus bangkit dari matinya. Damai di dalam pikiran kita, pikiran yang kuat, pikiran yang baik, karena Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita. Hari ini, besok, dan selama-lamanya, dan biarlah kita tetap terpaut pada Tuhan, dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan cahaya. Keep shining and keep leading. Dalam nama Yesus, pertemuan ini selesai, tetapi kami masih terus berjuang di dalam pikiran-pikiran kami, namun kami mendasarkan pikiran kami pada Tuhan Yesus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua rekan-rekan kita yang sudah melayani sore hari ini, untuk Bro Yakub, untuk Bro Yosia, untuk Sis Giokni dan Sis Linda. Terima kasih banyak ya. Juga untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir. Sebelum kita tutup dengan sesi foto bersama, pengen tahu apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh kasih tanda ini, hati-hatian, supaya kita bisa lihat. Sepertinya sudah yang lebih dari sekali ya, berarti semua. Oh, ada Ibu Lukita. Ibu ya ini ya. Apakah ingin memperkenalkan diri, Bu Lukita? Silakan. Iya, maaf Bu, kameranya saya off soalnya. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Iya, saya Lukita dari BCA Surabaya HR Muhammad, Bu. Salam kenal. Salam kenal, very welcome Bu Lukita dalam wadah sepakat doa kita. Selamat berada lagi dalam Welcome. Ibadah berikutnya ya. Selanjutnya kita akan buka kamera, kalau yang memungkinkan kondisinya, kita akan foto bersama. Nah, gayanya gini ya, tadi Sis Giokni salah satunya power thoughts kita adalah Sarangai, I love people. Tapi, sorry Sis Giokni, aku tuh kayak nggak bisa dapetin galerinya. Oh, dapat. Oke. Rekan-rekan, saya akan ambil ya dalam beberapa shoot. 1, 2, lambang sarangainya ya, sarange. 1, 2, 3. 1. Selanjutnya layar kedua, tetap tahan, 2. Oke, terima kasih semua rekan-rekan semua. Kita percaya apa yang Tuhan tabur akan menjadi benih dan tumbuh subur di dalam hati kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.